Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Yang dimana dengan kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, insya Allah poin dari pahala kita, pahala sholat kita akan meningkat. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya ada orang yang sholat, namun yang dicatat adalah usyuru sholatihi, adalah 1/10 dari pahala sholatnya. Jadi kalau seandainya 100 seharusnya pahala sholat, dia hanya dapat 1/10-nya, cuma dapat 10 saja. Dan ada juga yang dapat tusu'uha, sumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, sulusuha, wa nisfuha. Ada yang dapat 1/9-nya, 1/8, 1/7, 6, 1/5, 1/4, 1/3, dan juga ada yang dapat setengahnya. Dan ada yang mendapat pahala sholat full dan bahkan lebih dari itu. Salah satu cara kita meningkatkan pahala yang kita dapatkan ketika sholat ialah dengan cara melaksanakannya secara berjamaah. Kalau seandainya kita ingin meningkatkannya lagi, yaitu dengan cara meningkatkan kekhusyuan kita. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya ada orang yang sholat di satu saf, bareng dia sholat, namun perbedaan pahala sholatnya antara timur dan barat. Jadi saking jauhnya. Mengapa demikian? Ada yang sholatnya benar-benar khusyuk, ada yang di dalam sholatnya dia tidak merenungi apa yang ia lakukan. Jadi perlu kita syukuri salah satu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu nikmat salat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam kita hidup di dunia ini ada banyak musibah yang menimpa kita. Tapi ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man aradallahu bihi khairan yusib minhu, man aradallahu bihi khairan yusib minhu, yang artinya siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan maka ia akan diberikan musibah. Mengapa demikian? Karena dengan musibah itu ia akan tersadar bahwa mungkin ia sedang melakukan dosa atau sedang bermaksiat, atau mungkin ada hal kesalahan. Ketika diberikan musibah maka ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga dengan musibah tersebut ia akan sabar, dan dengan sabarnya ia akan diampuni dosa-dosanya. Ingatlah salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin yusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu khotoyahu hatta syauka yushakuha." Yang artinya tidak ada satu musibah pun yang menimpa kaum muslimin kecuali dengan musibah itu ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berupa duri yang menusuknya sekalipun itu akan mengampuni dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwasanya orang yang tertimpa musibah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat Tirmizi dijelaskan, nanti di hari kiamat orang-orang yang tertimpa musibah di dunia akan dibagikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia dibagi-bagikan pahalanya, orang yang tidak pernah tertimpa musibah di dunia maka akan iri melihatnya. Bahkan di dalam riwayat Tirmizi tersebut dijelaskan banyak orang yang tidak tertimpa musibah, ia berharap bahwa dahulu ketika ia di dunia ia tersayat-sayat kulitnya, ia terkelupas kulitnya, tersayat-sayat kulitnya. Mengapa demikian? Karena besar pahalanya orang yang tertimpa musibah. Oleh karenanya ketika kita tertimpa musibah kita harus bersabar. Ingatlah bahwasanya musibah datang itu kebaikan, karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada kita. Kembali bertaubat kalau seandainya memang kita ada kesalahan, dan juga berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnah.